jangan waspada harus. Yang saya hormati Bapak Dandim, namanya Pak Dandim, yang tadi sudah telepon saya, beliau karena ada tugas mendadak sedianya akan hadir, cuma ada kegiatan pangdam di Pemalang, sehingga kalau nanti waktunya nyandak akan bersama kita, tapi kalau nggak nyandak ya kita diminta untuk meneruskan sendiri. Om saya ini, Om Eko, masih Om, kita lihat Om, ya kita sudah, ya gitu kan. Teman-teman semua, seluruh para puskesmas serta para dan ramil sekabupaten ini, kalau berisi mohon maaf lahir batin, masih dalam suasana lebaran agar kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Saya yakin selama pandemi ini hubungan kita di lapangan sudah luar biasa. Nah, karena hubungan yang luar biasa itu kemudian kita tingkatkan. Bagaimana kita ke depannya? Karena sebentar lagi kegawatan tanggap darurat nasional itu akan berakhir di tanggal 29 Mei. Jadi kita harus persiapkan. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Baik. Saya ada di sebelah kanan gitu ya. Google Map Ya. nyasar. Ya. Kita akan memulai hidup normal. Mungkin new normal, apapun istilahnya itu. Jadi memang intinya bahwa kita tidak bisa terus-menerus begini. Harus diakhiri. Betul kan? Saya pernah ngobrol dengan Pak Dandim. Iseng saya tanya, Pak, gimana Pak cara mengakhiri ini? Pak Dandim bilang, yang bisa mengakhiri ya para dokter. Yang bisa mengakhiri para dokter. Kemudian dari obrolan-obrolan itu, kemudian saya punya ide, berlanjut dengan ngobrol saya dengan Bung Eko, karena ini memang intensif kita ngobrol berdua. Saya kemudian melahirkan ide hari ini kita rapat. Mau membicarakan bagaimana langkah taktis kita ke depan, langkah real ke depan yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita kerja tanpa tujuan yang jelas, nanti awagan akhirnya, gitu kan? Dan ini sepertinya ini baru coding ber. Jadi kalau kita kembali normal ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas. Kemudian yang kedua adalah melindungi orang-orang yang punya resiko. Itu saja. Ya kan? Karena apa? Virus ini tidak mungkin lenyap dari muka bumi. Itu kata kunci. Dan mungkin virus itu dihilangkan. Yang bisa adalah virus itu ditidurkan, normal. Bagaimana kita menidurkan virus? Bagaimana kita mendorong cipta kita pada Tuhan Gusti Allah Yang Maha Esa. Kenapa? Karena virus ini secara teori nggak bisa diobati, nggak bisa dimusnahkan. Berarti kita minta sama Allah agar kita bisa menjadi sahabatnya, bisa menjadi berdampingan lah. Kalau istilahnya presiden itu kan hidup berdampingan dengan virus. Itu dalam artian bahwa yang kita harus lakukan adalah meningkatkan imunitas. Bagaimana caranya? Ya, satu, pasrah diri, berdoa. Kemudian yang lain adalah meningkatkan kebahagiaan. Nah, kunci bahagia ini dengan imunitas, jangan marah-marah terus, kan? Jadi nanti antara ke depan itu tidak boleh marah-marah terus, Pak. So, kalau marah-marah terus nanti imunitasnya turun, kena corona betulan. Nah, bahaya, gitu kan? Termasuk kepala dinas itu juga nggak boleh marah-marah, gitu kan? Kalau ada anak buahnya yang beling itu ya dilus-lus, gitu kan? Tapi terakhir keplak. Bapak Ibu semuanya, itu meningkatkan imunitas caranya banyak cara. Dengan promotif preventif yang harus kita gencarkan.
maka minum yang banyak mengandung vitamin C. Hidup bahagia. Masing-masing agak susah itu kalau punya utang. Betul ya Pak? Padahal rata-rata yang hadir di sini mesti SK-nya itu sekolah. Itu namanya cara cerdas Pak. Sebab kalau di rumah nanti ada yang rawat, ijazah bisa dimakan colo Pak. Tapi kalau ijazah kita titipkan di bank, aman. Karena di sana nyimpennya itu di lemari besi, berangkas, aman. Jadi kalau sebagai aparatur negara, entah tentara, entah PNS, ASN, SK-nya masih di rumah berarti nggak cerdas. Harus dititipkan, harus disekolahkan, biar pintar. Meningkatkan imunitas kembali lagi banyak cara, kita semua sudah tahu karena yang hadir di sini adalah para praktisi. Pak Dan Ramil juga kemarin pasti sudah malang melintang, apalagi yang Bandar Kawu. Mana Bandar Kawu? Oh isi. Ya Pak Nur tidak lama. Waktu saya kampus sudah interaksi lama. Sekarang lakon luar biasa. Berat badan sudah turun berapa kilo Pak? Kau nambah malah? Karena apa? Karena begitu nempel dengan orang-orang yang berisiko, ini yang punya potensi. Menurut catatan, yang meninggal, baik pasien maupun yang merawat, entah dokter, entah perawat, itu rata-rata mereka adalah punya penyakit bawaan, punya komorbid. Itu yang menimbulkan kematian. Tetapi faktanya adalah belum ada satupun korban yang meninggal COVID-19 yang diotopsi. Teori kita pada saat kita belajar ilmu kedokteran itu, penyebab kematian hanya bisa ditetapkan dengan otopsi. Ini belum ada data secara ilmu faktual. Kalau saya salah nanti tolong diingatkan, karena data yang saya baca kok belum ada yang diotopsi yang terkonfirmasi COVID. Ia meninggal digubur begitu saja, tapi tidak ada yang diotopsi untuk membuktikan meninggalnya karena apa. Terus pakai masker dulu, sehingga nanti list yang untuk ini nanti akan kita tanyakan ya, Bu Tami ya, bisa ya nanti ya Bu Tami ya. Ada ya, pertanyaan ya. Ya. Jadi itu timnya yang akan kita sana. Lanjut Mas. Nah pada saat kita berkunjung, kita juga membawa oleh-oleh. Yang pertama adalah checklist, nanti akan kita tayangkan apa yang harus kita cantumkan. Ada kartu pemantauan. Kemudian kiblat mungkin karena ini anggaran yang kemarin terpotong habis oleh COVID ini, jadi ini nanti mungkin dan waktunya mendadak, jadi mungkin hanya fotokopi aja mungkin ya Bu Tami ya. Iya Pak. Bu Tami dulu, nanti kan nggak sempat untuk dibikin waktunya mepet. Kemudian masker dan vitamin C. Masker yang kita berikan masker kain. Satu ODR, satu orang dengan resiko itu kita berikan 3 masker ini. Kemarin ke sekolah itu 3? 3 ya? 3. Kenapa masker kain yang kita berikan? Karena dia bisa di-reuse, dia bisa dicuci. Kalau pakai masker bedah nanti menimbulkan persoalan juga, karena masker bedah itu harus dikelola limbahnya. Ya, kita yang untuk ini pakai masker kain yang kita berikan pada ODR. Lanjut Mas. Nah, ini pada saat pelaksanaan repot tadi. Ini karena saya belum kumpul ini. Ini ngomongnya kecepatan, ya kan? Antara yang ini sama mulutnya kecepatan. Jadi nanti bila ada gejala, maka pasien akan dikirim ke Paskes. Ya.
Lanjutnya, petugas menanyakan kepada Mas. Jadi petugas menanyakan kepada pasien apakah ada keluhan permasalahan kendala selama pandemi. Nah kita juga disuruh untuk melakukan rapid massal. Kita kemarin dikirim dari provinsi 500 buah ya Mas ya. 500 buah, sebagian besar 300 lebih nanti akan kita pakai untuk rapid test pada saat kita memantau ODR. Oke, untuk memastikan betul bahwa orang yang sekeliling yang risiko ini aman. Sehingga kerja kita itu fokus, tidak asal swab, orang lagi belanja, tidak asal rapid, orang lagi belanja di rapid, orang lagi jalan di mall di rapid. Menurut saya kok eman-eman, rapid harganya mahal, pakai duit rakyat, tapi dipakai sembarangan itu kan eman-eman. Lebih baik kita fokus dipakainya nanti adalah orang-orang di sekeliling resiko ini harus kita pastikan bahwa orang-orang di sekelilingnya orang-orang yang aman. Jadi kita akan mengkolaborasikan itu. Jadi perintah rapid massal dari gubernur dengan ODR ini. Ini yang kemarin belum saya sempat diskusikan dengan Umeko ini. Kemudian petugas akan memberikan leaflet yang isinya nanti di situ adalah edukasi, misalkan bagaimana menjaga kesehatan, makan minum yang banyak mengandung vitamin C, itu juga ada di sana. Sehingga nanti setelah vitamin, karena vitamin C yang kita berikan itu hanya untuk 1 bulan, sehari 100 ml. Nanti bulan berikutnya agar masa jangan ketergantungan dengan obat. Jadi memanfaatkan sekeliling kita yang banyak mengandung vitamin C. Lanjut. Tolong kondisi rumah juga harus diperhatikan. Mungkin nanti kalau belum lihat, nanti tolong setelah pulang dari sini lihat datanya, ini address-nya. Ini data secara cepat saja. Lanjut Mas, bawah. Terus record dulu. 28 Bojong Sari 103 ada tulisan 2019. Ini adalah, kalau yang di atas adalah data terkini tahun 2020. Ini mulai nomor 28 ke bawah itu kita terpaksa pakai data 2019 karena Puskesmas bersangkutan belum mengirim ke kita. Lanjut ke Pak, yang belum ngirim Bojong Sari, Banjarjo, itu sampai bawah ini. Ya. Dan bagaimana kemudian di era yang normal nanti kita yang sehat tetap bisa hidup normal, tetapi yang resiko juga tidak jatuh pada keadaan yang jelek. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi nasional. Kodim Brebes nanti menginspirasi nasional, karena sebenarnya itu yang harus kita lakukan, meningkatkan imunitas, dan yang kedua melindungi orang-orang yang berisiko. Terima kasih pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas sejajaran Kabupaten Brebes, saya ada berita mewakili. Beliau lagi ke Pemalang ada kunjungan kerja Bapak Panglima di sana, sehingga tidak berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbagai. Jadi tadi kita sudah dengar sama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Saya minta untuk seluruh pejabat yang berkompetensi di wilayah, baik itu kepala puskesmas maupun para dan ramil, sama-sama kita bekerja sama di lapangan. Kita mewujudkan apa yang menjadi program dari pemerintah dalam hal ini Kabupaten Brebes. Apabila mungkin ada kendala yang terjadi di lapangan, bisa kita selesaikan. Namun sebelumnya kita melaksanakan laporan pada kesempatan pertama kepada
pimpinan kita masing-masing, sehingga senantiasa kita bisa memantau apa yang terjadi di lapangan. Apakah itu programnya ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan lurus, ataupun ada kendala-kendala yang harus kita segera mengambil langkah untuk menanganinya. Ya, itu yang kami sampaikan. Intinya para dan Ramil juga tanggal gantinya kami sampaikan sesuai petunjuk dari komandan atas bahwa wabah ini ibaratnya kita kalau berperang kan musuh itu jelas, mana yang ada di depan kita hancurkan, tetapi wabah ini musuhnya ini tidak tampak gitu, tetapi bisa menyebabkan korban jiwa yang begitu besar. Dalam hal ini sesuai dengan lingkup kerja kita di wilayah Kodim Brebes atau para dan Ramil di wilayah Koramilnya masing-masing. Jadi bagaimana caranya sesuai dengan tugas pokok kita melaksanakan atau menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan salah satunya untuk mendukung program-program pemerintah. Intinya itu yang saya sampaikan Bapak Kepala Dinas, Pak Sartono. Apabila mungkin di lapangan nanti ada yang masih bisa kita koordinasikan atau kita bahas secara parsial di lapangan, kami senantiasa siap untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tentara itu ada operasi militer perang, ada operasi militer selain perang. Nah, di operasi militer selain perangnya ini kita nyebutnya OLI, operasi lawan insurgensi, di mana lawan tidak kelihatan karena membaur dengan masyarakat. Saya asumsikan insurgensi ini virus COVID-19. Jadi kenapa ODR saya timbulkan? Kita di OLI itu, di operasi lawan insurgensi itu ada tahapan lokalisir. Ulangi, tahap giring, lokalisir, apalagi Mas Muradi? Saya lupa. Giring, lokalisir, hancurkan, yang terakhir pemulihan keamanan. Jadi bukan dalam artian ODR ini kita hancurkan ya. Jadi kalau ODR ini dihancurkan, jadi lain ceritanya. Penanggapan insurgensinya ini, lawannya kita ini virus. Memang mungkin sudah disampaikan pandemi ini tidak selesai. Ada dibilang new normal memang, tapi yang kurang mendapat perhatian itu ODR-nya ini. Memang kalau yang sehat mau dibungkus pakai masker, mau dibungkus pakai jas hujan, mau dibungkus pakai APD 25 sekalipun, paling ujung-ujungnya cuma gerah, cuma grogios keringetan. Tapi insya Allah masih sehat karena imunnya, antibodinya bekerja dengan baik. Tapi kalau yang ODR ini mau dibungkus sekalipun, mungkin ini cuma menurut saya, cuma kurang tahu kalau menurut kesehatan. TB ini termasuk mungkin diabetes mellitus ini berobatnya seharusnya nggak cuma 1 bulan, mungkin bahkan 6 bulan atau mungkin setahun. Mungkin dari Kepala Puskesmas sejajaran Kabupaten Brebes sudah tahu kenapa perencanaan hanya tidak dalam waktu lama. Harapan saya satu, seluruh Indonesia mikir seperti ini. Yang kedua, Kabupaten Brebes punya data valid orang yang benar-benar seharusnya diawasi, yang harus diperhatikan. Tadi disampaikan Kadikgas, satu program bisa dapat program yang lain.
kenapa pasti tidak saya bawa? Mungkin nanti Mas Nidiono bisa ya gosok-gosok dinas Bawaslu. Nah mungkin nanti kita pasti akan tahu. Orang TB kemungkinan jarang orang kaya. Saya belum pernah lihat orang kaya punya TB baru, punya TBC. Alhamdulillah belum pernah ketemu saya. Cuma kalau diabetes, iya. Kalau diabetes, iya. Ada memang. Cuma kalau yang TB, kebanyakan mungkin yang menengah ke bawah. Jadi harapannya ke depan Dinkes Brebes punya solusi atau mungkin metode penanganan tidak hanya sebatas wabah COVID, tapi mungkin ke depan wabah yang lain yang mau sakit. Jadi izin ke Dinkes mungkin kalau memang sementara ini diutamakan yang TB, kalau bisa penyakit yang rentan lain mungkin tetap saja didata walaupun tidak dipantau secara langsung. Entah mungkin nanti ke depan ada wabah nggak bisa jalan, entah mungkin kayak stroke atau apa ya seperti itu lah. Ya, yang intinya wabah kan pasti gak enak. Yang enak cuma wabah bagi-bagi rezeki aja. Cuma masalahnya nggak pernah ada. Ngali-ngalinya kuat, bagi-bagi ini kurang. Mungkin itu ya izin nanti dari Kepala Puskesmas Jajaran, ini bukan kerjaan ringan. Kalau Koramil mungkin di sini hanya satu orang saja yang mendampingan, tapi tenaga medis yang bakal banyak kecapean. Dalam artian tenaganya benar-benar dipakai. Saya cuma titip pesan vitamin C-nya selain buat yang dipantau, buat dikonsumsi sendiri. Kalau boncengan sama Mbak Pizza kan ada yang bilang physical distancing nggak boleh boncengan. Repot lagi. Ini mau naik motor masih sendiri, naik mobil bisa 4 orang cuma jadi 2 orang, belum bensinnya lagi. Ntar kalau 2 orang satu kiri ke satu Koramil, sopo lagi dibayar, ribet lagi. Paling enak jalan kaki kalau mau. Tapi kita bermodal guyup saja. Semenjak kenal sama Dr. Sartono, saya nggak melihat dari segi materi, tidak melihat dari segi bisa kenal dengan Kepala Dinas Kesehatan yang notabene-nya jadi artis kabupaten saat ini, tapi saya tidak melihat itu karena saya dekati beliau, saya mau tahu ilmu dalam artian wabah ini sebenarnya seperti apa sih kalau di Kabupaten Brebes? Apakah memang bisa seperti daerah lain yang ramai, positifnya banyak, sampai mungkin ada yang meninggal kayak di TV-TV, atau mati geledak, geletak, kejang-kejang, atau seperti apa? Ternyata diskusi saya dengan Dinkes yang ditemukan di Brebes itu sifatnya OTG tanpa gejala. Mungkin ada, ini makanya yang saya mintakan ke Dinkes, tolong konseling benar-benar. Kalau memang harus di pressure sekalipun biar dia bisa cerita, saya dukung. Ini buat yang di karantina Islamic Center. Jadi virulensi rendah, tapi otaknya disuruh jalan. Jangan sampai yang di karantina sana kebanyakan dapat pikiran,
jadinya pindah ke RMG Brebes. Saya titip pesan terakhir, entah itu positif atau negatif, semoga positif. Karena saya berbuat kayak gini nggak berpikiran mau negatif, nggak berpikiran macam-macam. Saya cuma pengen tahu statusnya anggota itu bukan sekedar ngomenin masalah pemerintah, masalah bantuan. Saya kenalnya ya Goyut gitu kan. Pak Wahyudi Nurali, Pak. Wahyudi Nurali. Jadi nama panggilan malah lebih berat. Kemudian satunya Pak Suko. Jadi kita berterima kasih hari ini teman-teman Dewan Provinsi akan menyerahkan bantuan APD ya Pak ya? APD untuk semua puskesmas, betul ya? Ya, ini semua puskesmas. Nanti mungkin simbolis dari Dewan Kementerian Dinas Kesehatan. Kemudian nanti mumpung sekarang hadir, jadi sudah bisa menyalin belum Mas Kawan? Bisa langsung? Enggak, sudah disiapkan per puskesmas? Sudah disimbolis. Nah, jadi maksudnya mumpung sekalian ke Brebes, pulang nanti mampir. Diambil di sini apa mampir Mbak? Nanti yang untuk ini lagi akan melakukan tracing, kemudian ada contoh bagaimana isolasi mandiri di sana tanpa penolakan. Enggak di Polkor, masyarakatnya menerima. Enggak seperti Bantar Kampung yang menolak. Ini masyarakatnya welcome. Jadi yang saya dengar itu nanti ada yang ada yang bertanggung jawab memasok logistiknya. Kemudian karena ada anak kecil diberi mainan dan seterusnya, dibuat nyaman. Artinya masyarakat di sana, oke, ini barangkali yang bisa menjadi contoh. Karena ke depan ini kalau kemudian rapid test dilakukan secara massal, efek dominonya adalah semakin banyak positif, berarti tanpa gejala. Positif dengan OTG terbaik adalah isolasi mandiri, bukan di rumah sakit. Karena di rumah sakit akan sakit betulan nantinya, jatuh imunitasnya. Ini nanti kita sama-sama belajar bagaimana kemudian di Tanjung bisa seperti itu. Dulu sebenarnya di Pandansari yang kasus gua itu juga sebenarnya menerima Pandansari. Tapi ya ada, ya ini Pandansari sebenarnya menerima. Cuma pertimbangan Gustuk karena itu rombongan, kalau nanti Pandansarinya diloloskan, nanti Bantar Kampungnya yang ribut, gitu kan. Jadi akhirnya, jadi sebenarnya Pandansari juga menerima. Saya kok punya keyakinan semakin kesini masyarakat kita semakin dewasa, asalkan kita beri pemahaman yang benar bahwa virus ini itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diberitakan. Insya Allah masyarakat bisa menerima dengan baik. Karena kalau ya, oke. Izin ya Mas, saya permisi sana ke Kabupaten Tegal. Assalamualaikum. Catat terus ada hal-hal dasar yang kita harus isi. Apakah yang bersangkutan ini memiliki comorbid atau merupakan penyakit penyerta. Comorbid itu adalah penyakit penyerta. Di sini pasti kita akan tulis iya. Kenapa harus ditulis ada di sini? Karena kita memastikan bahwa yang kita data ini kita kunjungi adalah orang yang memang ada penyakit penyertanya, yaitu yang kita sasar adalah tadi TB. Selanjutnya adalah apa dari riwayat tadi disampaikan oleh Pak Paladina akan kita adakan tes rapid test itu. Terus selanjutnya petugas mengecek kartu pantau DR.
kartu pantau daerah ini kita sudah punya standar, tapi mungkin masih dalam penyempurnaan. Itu kita adopsi dari kartu pantau untuk ibu hamil. Tentunya nanti akan ada modifikasi untuk nanti kita mendapatkan suatu